Bismillah. Sahib al-Jalalain al-Imamain al-Imam Suyuti wal-Imam Jalaluddin al-Mahalli wal-Imam Jalaluddin as-Suyuti walidina ila walidina walidikum ahdina wa ahdina wa ajdadina wa akhwatina wa amwatil muslimin ajma'in. Anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yataqabbal sayyi'atihim wa kadzalika ala shifa ya Allah. Allah yashfi Pahali Rifai, Allah yashfi Pahali Rifai ya Allah. بجاه القرآن بشفاعة القرآن بكرمة القرآن الله يشفي بحالي يا الله شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا الله بجاه النبي وعلى النبي وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. الله Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT di mana pada malam hari ini masih kita dipertemukan bersilaturahmi tatap muka dalam taat majelis yang insyaallah Allah membanggakan, Rasul membangga. Dan kita tidak lupa mendoakan orang-orang yang teman-teman kita yang sakit, Bapak Haji Ali Rifai, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesembuhan. Allah yubarik fi umri yashfi shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqman wala alaman. Kadzalik Allah SWT memberi kepada kita sehat wa'afiat satu dalam taatnya Allah SWT. Para bapak, para ikhwan, talabah yang kami muliakan, ayo kita mulai sebagaimana biasa di hari malam Senin, Lailatul Itsnin, kita baca ayat yang baru. Ya, langsung aja ya. Ayatnya yaitu wa ma man'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bil awwalun. Sudah itu, cuma dibaca lagi tidak apa-apa. Ya. Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا Ulangi lagi coba. Wa
ma mana'ana nah paham ya? Tak apa ya, diulangi lagi. Wa ma mana'ana, dan tidaklah mana'ana mereka, mana'ana mencegah kami, melarang kami, tidak ada halangan bagi mereka. An-nursila, dikarenakan kami mengutus apa? Yang memberikan. Tidak ada yang mana-mana yang mencegah kami. An-nursila, di dalam kami memberikan, menjawab, mengutus atau memberi jawaban, ya, allati iktarahaha, yang permintaan yang mereka minta, ahlu Mekah, orang-orang penduduk Mekah. Orang penduduk Mekah meminta kepada Sayyidina Muhammad, yaitu agar gunung Safa dan Marwah itu dijadikan emas. Mereka juga minta agar dipindah gunung-gunung itu dari tempatnya. Cabut. Mereka minta juga agar bapaknya yang telah meninggal dulu itu, beberapa ratus tahun itu, dihidupkan lagi. Ya. Kami tidak menahan an-nursila untuk kami mengutus, mengirim bil ayat, tanda-tanda untuk sebagai apa yang mereka minta. Setelah tanda itu atau permintaan yang mereka minta itu Allah kabulkan, pasti illa angkat bihal awalun, pasti mereka akan membohonginya. Jadi Rasulullah tidak diberi jawaban oleh Allah SWT. Cuman mengatakan, yaitu Rasulullah, semua itu karena Allah SWT. Kami tidak bisa berpuasa, kata Rasul. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah tidak memberikan jawaban pertanyaan mereka agar gunung Safa menjadi emas, jibal-jibal itu gunung dicabut dari tempatnya, abah-abahnya mereka yang meninggal dihidupkan lagi? Apakah Rasul tidak bisa? Bisa. Ya. Tetapi Allah tidak menghendaki. Kenapa? Kalau Rasulullah menjawab permintaan mereka, tetap mereka tidak akan beriman. Dan pasti kalau sudah dijawab pertanyaan atau permintaan mereka, kemudian mereka beriman, maka Allah pasti akan menghancurkan mereka. Rasulullah tidak mau umat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan Allah masih menghendaki agar Rasulullah masih menyampaikan
atau menyempurnakan daripada risalahnya, ya, apa yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW. Man'ahuhum mimma talabu. Jadi Allah menahan apa yang mereka, Allah menolak apa yang mereka minta itu bukan karena Rasul tidak bisa, tapi apa? Rahmatan bi ummatika, karena rahmat, karena Allah sayang dengan umatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak jawab, dan itu rahmatan bi ummatika ya Muhammad. Kenapa? Karena sudah pengalaman tentang nabi-nabi dahulu ketika diminta buktinya mana kau nabi, buktinya kau mana nabi, dijawab oleh nabinya seperti wa atina Tsamud naqata, kami datangkan kepada yaitu Tsamud, yaitu daerah Tsamud, yaitu yang dipimpin nabi itu siapa namanya? Nabi Saleh. Dikasih apa? Dikasih mukjizat oleh Allah, unta betina. Unta betina dikasih tahu, jangan kau ganggu, biar dia jalan kemana saja. Tapi mereka ganggu, yaitu mereka bunuh. Wa atina Tsamudan naqata mubsiratan, yang kelihatan, yang terlihat, tapi fadzalamu biha, mereka menzaliminya. Fadzalamu biha, mereka menzaliminya, yaitu kafaru dengan mukjizatnya Allah SWT. Akhirnya karena mereka menzalimi dengan Allah kasih suatu tanda-tanda itu, fa'uhliku, mereka dihancurkan oleh Allah SWT. Wa ma nursilu bil ayati mu'jizat illa takhwifa. Kami tidak mengutus dengan ayat-ayatnya mukjizat-mukjizat itu illa takhwif, kecuali hanya untuk menakut-nakuti lil ibad, bagi hamba-hambanya, fayu'minu, sehingga mereka mau beriman. Paham ya? Jadi Nabi Muhammad itu podo bahaya, diminta oleh umatnya agar mengeluarkan mukjizat-mukjizatnya, tetapi Allah mana'u. Jangan kau jawab ya Muhammad. Kalau Sayyidina Muhammad tahu tentang umat-umatnya dulu, kalau dijawab permintaannya, dikabulkan permintaannya, tetap mereka tidak apa? Beriman. Akhirnya apa? Umatnya semuanya hancur. Rasulullah tidak mau umatnya hancur. Rasulullah tidak mau illa an kadzdzaba bihal awwalun, kecuali setelah mursilu bil ayati, mereka tetap pasti akan berbohong kepada tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga akhirnya ya dihancurkan oleh Allah Taala. Ya. Itu yang sudah kami terangkan kemarin. Garut ya, saya punya bahasa Garut ya. Terus wa id qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Monggo. إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا
lagi. Wa id qulna laka inna rabbaka Oke. Jadi saya ulangi lagi tadi ayat sebelumnya tadi biar tambah hafal, biar tambah mantap. Kami tidak mengutus, tidaklah mana'ana. Apa mana'ana Pak? Bahasa Indonesianya apa? Menghalangi, ya salam. Tidak ada yang bisa menghalangi kami an-nursila untuk kami mengutus, mengirim ayat tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka minta, allati iktaraha ahlu Mekah, yang orang Mekah minta bukti. Mana Muhammad buktinya kau Nabi? Mana Muhammad buktinya Nabi? Tidak ada bisa menghalangi illa kecuali angkat dababiha, karena kalau saya beri tanda pasti mereka membohonginya. Ulangi lagi, kurang mantap saya. Ya. Illa angkat bihal awwalun. Kalau sudah diutus, diberi tanda-tanda kebesaran Allah seperti pembinaan orang ahlu Mekah, sofa jadi emas, ini jadi ini, arsalna, kemudian kok mereka bohongi, fa ahlaknahum, kami hancurkan mereka. Ya ini gitu. Walau arsalnaha ila haula'i lakadzabu. Seandainya itu permintaan mereka orang Quraisy Mekah itu, apa yang meminta kepada Sayyidina Muhammad, ya Muhammad tolong itu, ayo kalau betul nanti Nabi jadikan itu sofa marwah emas. Bahwa Rasulullah minta sama Allah pasti dikasih. Ya, Rasulullah paling top, Rasul paling mulia. Tapi Rasulullah tidak mau menjawab permintaan mereka. Kenapa? Kalau sudah nanti saya mintakan sama Allah kemudian jadi, mereka tetap berbohong, maka akhirnya umatnya dihancurkan. Rasulullah tidak mau umatnya dihancurkan. Istahaqqu al-ihlak, berhak mereka mendapatkan apa? Kehancuran. Tapi kata Allah, waqad hakamna biimhalihim. Tapi orang-orang yang maksiat-maksiat itu kami tunggu, kami tangguhkan. Untuk apa? Li'itmami amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyempurnakan, yaitu Sayyidina Muhammad agar menyampaikan risalahnya itu sempurna. Contoh, ataina Tsamudan naqata. Wa ataina, kami berikan kepada Tsamud an-naqah. Naqah di sini ini unta, yakni ayat tanda kebesaran Allah. Wa basiratan, jelas, bayinatan, wadihatan. Tapi naqah itu akhirnya dibunuh. Wa dhalamu biha. Naqah itu akhirnya dianiaya. Ketika dianiaya apa? Bahuliku, maka mereka dihancurkan. Kami tidak mengutus suatu ayat tanda-tanda kebesaran mukjizat illa takhwifa, kecuali itu hanya sebagai untuk menakut-nakuti hamba-hambanya Allah agar mereka mau yu'minu, beriman. Wa idh qulna, dan ketika kami mengatakan, uzkur ya Muhammad, ketika kami mengatakan laka kepadamu ya Muhammad, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah, ahata bin nas, Allah itu meliputi manusia. Maksudnya apa?
Allah itu menguasai hamba-hambanya. Roh kabeh. Sampean ke veteran gini roh kabeh. Allah itu ahata bin nas. Apanya? Mengelilingi apanya? Meliputi apanya? Ilman, ilmunya Allah itu luas. Wa qudratan, kekuasaannya Allah itu luas. Ya. Fahum fi qabdatihi, manusia itu dalam genggamannya. Manusia itu dalam genggamannya. Jadi manusia itu bagi Allah kayak golekan. Mau dilempar, mau dipegang, mau diapa, terserah. Nah, semua ini dalam kekuasaannya Allah SWT. Lah Rasulullah dibilang, "Fabalighum ya Muhammad." Inti sampaikan risalahnya Allah. Agamanya Allah ini sampaikan. Wala takhaf. Kau di dalam menyampaikan agamanya Allah ini tidak usah rasa takut, tidak usah punya rasa takut ahadan kepada seorang pun. Kenapa? Kenapa Rasulullah dibilang tidak usah rasa takut? Bahwa Allah itu ya semoga Allah itu apa? Menjaga kamu ya Muhammad minhum dari mereka. Jadi Rasulullah pun mesti dikei ketetapan oleh Allah. Rasulullah tidak bisa disakiti oleh mereka. Nabi itu mesti ismah. Jadi Nabi itu tidak iso. Kayak ceritanya Abu Lahab, Abu Jahal itu. Ketika Nabi sholat, kemudian mau nebloki waktu. Ya, kemudian tahu-tahu kayak ada macan. Rasulullah itu dijaga. Di dalam ayat lain apa? Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Allah telah menjaga kamu ya Muhammad dari manusia-manusia. Rasulullah tidak bisa disakiti. Ya. Keluar dia mau hijrah. Keluar di pintu, orang-orang melilingi semuanya dengan bawa pedang mau bunuh Sayyidina Muhammad. Hanya disuruh baca Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizur rahim sampai waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yusirun. Mereka tidak bisa melihat. Itu hanya cara aja, takliman agar diajarkan kepada umatnya. Ya, sebenarnya Sayyidina Muhammad tidak pakai gitu sudah dijaga sama Allah Taala. Allah sudah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas. Jadi kenapa Sayyidina Muhammad pakai baca Al-Quran itu Yasin? Agar mengajarkan kepada umatnya. Kalau itu lagi punya ketakutan, ayat 3 itu kemarin dibaca atau Yasin ini. Nah, cobaan kalau ada ketakutan baca Yasin ini sampai waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat. Saya sudah nyoba Ustaz, mereka saya kelihatan. Ya apa? Ya wacoan mana sampai kok mantap. Memang baca doa itu siapa yang baca dulu? Ya. Jadi doa itu kadang-kadang podo lafati. Iki kok siji. Ada pengaruhnya. Dari mulutnya siapa? Kalau dari mulutnya insya Allah tidak pernah kemasukan barang haram, makanan haram, maka insya Allah mustajab. Kalau mulutnya selalu selalu kemasukan barang haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana mau diijabahi? Berarti apa? Mustajabnya doa itu ada alaqonya, ada sangkut pautnya, ada
ada hubungannya erat dengan apa? Makanan yang kita makan. Jangan sekali-kali kau makan sesuatu yang haram. Maka makanan itu akan menjadi apa? Daging. Dan tumbuh daging yang haram. Kullu lahmin nabata fi sukhtin. Kalau sudah tumbuh daging dari daging yang haram, fannaru aula. Maka rokok berhak menerimanya. Allah yahfadna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Khususnya bapak-bapak kalau memberikan makanan kepada anaknya, jangan diberi makanan yang haram-haram. Kemarin ada cerita Akhi Hasan tentang anak kecil punya ginjal. Anak umur 6 atau umur 7 mati karena ginjal. Ayo umur segitu ginjal. Tapi itu bukan masalah haram ya. Makan sekarang sudah ada amanat. Jadi hati-hati. Ya ciki-ciki itu perlu dihati-hati. Ya. Kayaknya kita ini kalau punya rasa ragu makanan, membaca apa? Rasulullah ngajarin apa? Bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Baca 3 kali insyaallah beres. Itu kalau ragu, kalau sudah tahu haram terus baca itu, waduh baik, monyong itu. Wa idh qulna, ketika kami mengatakan laka kepadamu ya Muhammad, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, ahata yuhitu, Allah itu mengelilingi, meliputi binas dengan manusia. Apanya meliputi? Ilmunya. Di mana kau berada tahu. Kudratan, di mana kamu berada itu dikuasai oleh Allah. Fahum fi qabdatihi, mereka manusia ada di genggamannya. Jadi ero kabeh. Fabalighum ya Muhammad, sampaikan risalahnya Allah kepada mereka. Wala takhaf ahadan, jangan kau takut kepada seseorang pun. Wa huwa ya'simuka, Allah itu menjaga kamu ya Muhammad, minhum, dari mereka. Sayyidina Muhammad akhirnya berani dibagi. Ya. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka, dan kami tidak menjadikan ru'ya. Apa ru'ya itu? Penglihatan. Rasulullah melihat Allah. Allati araynaka, yang kau bisa kami perlihatkan kepadamu ya Muhammad, iyanan, dengan jelas. Lailatul Isra, Rasulullah melihat Allah. Itu kami tidak menjadikan itu suatu penglihatan illa fitnatan linnas, kecuali menjadikan itu fitnah, ujian bagi manusia. Ketika Rasulullah dari Isra kemudian pulang, paginya menerangkan kepada orang-orang, apa yang terjadi? Muhammad gendeng, Muhammad sahir, Muhammad ini. Dan orang-orang yang sudah Islam banyak mereka yang murtad. Memang itu yang dikehendaki Allah. Tidak dijadikan itu ru'ya ya Muhammad, inti bisa melihat Allah. Allati araynaka, yang Allah telah memberikan penglihatan kepadamu, iyanan, dengan jelas. Lailatul Isra, di malam Isra, illa, kecuali itu menjadikan apa? Fitnah, ujian, linnas, bagi manusia. Manusia siapa di sini? Ahli Makkah. Apa itu ketika Rasulullah Isra itu? Rasulullah menerangkan, illa an kadzabu biha. Tadi malam aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, thumma ila Sidratil Muntaha. Loh, gendengi Muhammad, gendengi. Begitu. Jadi sampean itu maksudnya begitu. Wartadda ba'dhum, dan banyak orang murtad. Memang tidak masuk akal Isra itu.
Ya apa sih? Isra ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke kasurnya Sayyidina Muhammad. Kasurnya itu tempatnya masih hangat. Siapa yang percaya? Yang mempercayai ceritanya Nabi Allah Muhammad. Akhirnya orang-orang Quraisy Mekah, ya Abu Bakar, lah temennya ente iki lho, lagi geleyang iki. Temennya ente lagi gendeng ini. Jadi lagi geleyang ini cerita Mi'raj, Isra Mi'raj, ke sana ke Sidratul Muntaha, Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi tadi malam cuma berapa menit tok. Itu bagaimana ya Abu Bakar? Percaya? Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Itu masalah dunia. Ya. Yang diceritakan itu masalah dunia. Masalah akhirat tuh saya lebih percaya, apalagi masalah dunia. Karena itulah Nabiullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dibilang apa? As-Siddiq, orang yang jujur. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad, apalagi masalah dunia, masalah dikatakan tentang akhirat, saya tetap percaya. Jadi memang mukjizat itu tidak bisa dikelola dengan akal. Kayak semut lah. Semut bilang, semut Gresik nanggone bangil. Ya. Ketika nang bangil, totok bangil di wara. Oh di sampean. Wong Gresik. Loh itu baru datang. Berapa jam itu perjalanan? Ya 1 jam. Semut liyane sing bangil ente ngene ya kan gitu. Dakrone ikut mobil wisata Amin, aku iki ikut mobil wisata Amin Altis. Beliau tuh kalau jalan keras, ana bukan jalan dewe, aku ini dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asra bi abdihi, Allah yang menjalankan dengan seorang hambanya yang dicintainya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek melaku dewe ya ndak iso, wong Allah yang berkehendak. Ya. Paham toh? Jadi mukjizat Isra Mi'raj itu mukjizat yang kalau ente mau pikir akal ya tidak mampu. Tapi kita harus apa? Sami'na, amanna. Kita percaya. Ketika itu ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnah. Kecuali menjadi ujian itu ya Muhammad untuk manusia-manusia, yaitu orang-orang Mekah. In kadzabu, id kadzabu, ketika mereka membohongi dengan itu mukjizat tadi. Wartaddu ba'dhuhum, dan mereka banyak orang yang sudah muslim malah murtad menjadi kafir mana. Kenapa? Lamma akhbarahum biha, ketika Sayyidina Muhammad memberikan kabar kepada mereka orang-orang Mekah tentang Isra wal Mi'raj. Sampai kalau dikabari tentang itu jangan ragu. Ya. Wasyajarah kadzalik, kami tidak menjadikan itu syajarah ya Muhammad. Apa syajarah itu? Pohon. Pohon yang mal'unah, yang dilaknat oleh Allah Taala. Pohon yang dilaknat oleh Allah fil Quran, yaitu di Quran. Pohon apa itu? Zakum. Pohon ini tumbuh di bawahnya neraka. Pohon ini tumbuh di bawah neraka. Wahia pohon zakum allati tambutu. Pohon ini tumbuh fi asl jahim, di jerune neraka apa? Kayak ini NTP ngono. Panas-panase. Itu kami tidak menjadikan pohon di bawah neraka jahim, yaitu illa fitnah, kecuali itu sebagai ujian saja. Ja'alnaha, kami menjadikannya fitnatan lahum, sebagai ujian bagi manusia. Idqalu, dengan mereka ketika mengatakan, mereka mengatakan
An-naru tuhrikus syajar. Ya api itu ya membakar pohon. Terus mosok ana api nang gone jerone mosok ana pohon jerone api. Terus malu tidak terbakar. Kan aneh kan? Ya. Fakaifa yatunbitu? Bagaimana tambutu? Yaitu bagaimana ini syajar ini bisa tumbuh wong dinongone api. Mereka mengatakan aneh ya. Wa nukhawwifuhum, dan kami menakut-nakuti mereka biha dengan zakum. Pohon zakum ini fama yazidu, hati-hati kon dengan pohon zakum, pohon yang terlaknat, yang dilaknat oleh Allah SWT di dalamnya api jahim. Peringatan ini tidak dijadikan oleh Allah, atau Allah tidak menakuti kepada mereka dengan pohon zakum ini. Fama yaziduhum, tidak bertambah kepada mereka dengan peringatan-peringatan ini, dengan ketakutan-ketakutan ini, illa tughyanan kabira, kecuali mereka tambah sombong. Ada orang kalau dikasih tahu kiai, awas hati-hati kon, jangan minum bir, nanti kon besok kon yaumul kiamat disiksa ya Allah. Ana wong ngono dikandani ngono ku ndak tambah takut tapi ana enggak wong ngono iku? Ana enggak wong ngono? Sapa iku teko wae? Sapa iki? Berarti kaya wong kafir. Fama yaziduhum, tidaklah bertambah kepada mereka takwifan, itu ketakutan-ketakutan, yakni peringatan ketakutan itu, illa tughyanan, kecuali mereka tambah apa? Tughyan. Apa tughyan? Kesombongannya. Kabira, besar, tambah gede, yaitu sombongi. Lah ana wong dikei, kadang-kadang dikei nasihat gak tambah anu tapi tambah sombong. Ana wong model koyo ngono iku. Model zaman jahiliyah akeh. Saiki lho ono ya. Ana wong dak ono, dak teko wong iki. Dak ono turu wong iki. Ya. Mugi-mugi kita jadikan orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dibaca lagi. Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ونخوفهم cerita Isra Mi'raj, Nabi bertemu sama Allah, melihat Allah, itu tidak dijadikan kecuali untuk menjadi ujian bagi manusia. Ada yang sebagian beriman, ada yang sebagian bermurtad, membohongi. Ya, syajar pohon yang ada di bawahnya neraka kan aneh. Neraka itu api itu membakar apa? Pohon, malah ono pohon tumbuh. Kan aneh kan? Itu tidak dijadikan oleh Allah kecuali menjadi ujian bagi manusia. Percaya enggak kawan?
Kalau Allah yang menjadikan segala-galanya jadi. Anak uang tidak ngaku. Dari mana iblis masuk neraka? Wong iblis dari api. Ya, sing terkenal namanya serseran kok. Gak iso, api sama api. Ya sing ae kan nih. Ya deket sama anak. Pegang dipukul, diantem. Kalau apa dimukul? Itu sakit gak? Sakit. Kau dari apa? Dari daging. Saya dari apa? Ya dari daging. Kok sakit? Nah, gitu kan? Ya. Allah itu kalau menjadikan segala-galanya pasti bisa jadi. Dan Allah mengatakan wa nukhawifuhum, kami menakut-nakuti mereka dengan pohon zakum iku fama yaziduhum, tidaklah mereka tambah takut, tidak bertambah kepada mereka illa tughyanan. Ditakuti dengan pohon zakum yang terlaknat itu, malah mereka tambah apa? Tambah sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Qul إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. Ulangi lagi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Wa idh qulna wa idh qulna, dan ketika kami mengatakan, Allah mengatakan lil malaikati, Allah memerintahkan kepada para malaikat-malaikat. Di situ ada iblis. Nanti saya takon. Perintahnya kan kepada malaikat, Ustaz. Ya. Waktu itu nang kono ana iblis. Ana setan-setan. Seperti ente gini. Ini anak-anak semuanya. Saya mengatakan kepada ketuanya anak-anak. Masa ketuanya siapa? Noval. Bersihkan koa. Maksudnya koa ini bersihkan. Apa perintah itu Noval toh? Kabeh arek-arek iki disuruh bersih. Kenapa Noval hanya khitabnya kepada Noval? Karena Noval sing paling gede, paling dukur, paling putih, paling pintar, paling hafal Qur'annya bagus. Jadi cukup menyebut roisnya saja. Cukup menyebut pemimpinnya, yang lain anak buahnya ikut. Jadi ada orang mengatakan, loh iblis pantas tidak sujud sampai Adam, boleh tidak diperintah kok? Boleh tidak diperintah? Wa idh qulna, ketika kami mengatakan kepada para malaikat. Ya. Ini cerita ini sudah terulang-ulang. Yaitu yang kita tahu ya anak-anak di surat Baqarah.
Ali Imran, banyak lah. Ya, karena Allah kisah ini Adam ma iblis fil Quran miraran, balik-balik di. Oh itu apa? Agar agar orang itu ada perhatian. Itu loh, ono Adam dan iblis. Kau niru iblis dan niru Adam. Betul. Niru wong sing sujud taat ambi Allah tan niru iblis. Betul. Kau jadi nek sujud kon minasu ada. Kon nek jak sujud kau iblis sombong ngono sakawa kon. Celoko kon. Dunia celoko, akhirat celoko. Diulang-ulangi cerita ini, itu li ajal itu. Ya. Jadi diulang-ulangi bahwa orang yang bahagia dunia akhirat itu orang yang selalu mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dikon sujud nang Adam, ya sujud. Malaikat ku lebih mulia ngono. Oh dari nur. Dari cahaya. Sujud kepada Adam. Adam cipta dari apa? Dari apa? Kok tanah liat. Ya, makanya ada yang hitam manis, ada yang putih, ada yang bunder, ada yang ceplek. Loh Allah menciptakan Nabi Allah Adam itu ngambil tanah ini, ngambil tanah ini, ngambil tanah ini, wa khallata, kemudian dicampur bil miyah, dikei air, jadi wong, kun fayakun jadi. Diambil tanah ini, supaya ada anak sing padha. Ayo sapa? Anak wong sing kaya atok, kaya manis kaya ngene. Sapa? Anak arek kaya atok maneh. Wah. Dunia ini hancur lah. Ya, ndak ono wis. Apa ono sing kaya Aldi? Ndak ada, paling agak mirip mungkin ono. Ndak bisa. Itu adalah suatu yaitu keesaannya Allah SWT, tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan gini jauh sing sapa sing koyo samian ngene iki modele. Terus aneh ya. Diceluk ping 5 lho, sik durung krungu. Namanya samian. Mendengar. Tidak ada. Ana wong koyo Cak Udin ngono ku. Sing katik kacamataan dijajari Cak Bagus iki. Ndak ono, baru ngaji langsung turu. Lah ini dibareng ini tidak krungu. Ya. Tidak ada, ono ya aneh-aneh. Nah kayak ngono lah contoh. Wa idz qulna, ketika kami mengatakan kepada malaikat, usjudu malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud di mana sih jenis sujud tahiyatun, sujud tahiyatin bil inhina, sujud penghormatan dengan membungkukkan badan, bukan sujud seperti sujudnya sholat, tapi nyono kiai malaikat disuruh sujud kepada Nabiullah Adam. Sampai namanya guru, namanya ustad, namanya kiai, ya. Inhina kabeh padha sujud kecuali iblis, fasajadu, mereka menghormati kepada Nabiullah Adam karena perintahnya Allah. Tahu-tahunya iblis tidak mau, illa iblis dengan semboyan mengatakan gini, qala, iblis mengatakan, asjudu, apakah saya akan sujud kepada Adam, liman khalaqta tina, ya Allah, kepada orang yang kau ciptakan dari tanah liat, sedangkan aku dari api. Tak mau ya Allah. Sombong. Tak ngerti itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditokno dari surga. Iblis itu asalnya no surga. Ditokno teko surga, dilaknat sama Allah SWT, tapi minta apa ditangguhkan oleh Allah. Ya Allah,
kalau antum laknat saya, ya tolong tunggu nih solo jam mati-mati dhisik. Jadi iblis setan udah mati-mati wamat. Durung mati. Ya. Tunggu. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunggu aku ya Allah. Tangguhkan saya sampai hari kebangkitan. Ya, wis kon tak tunggu sampai trompet pertama ditiup kon melok mati pisan. Jadi setan lu gentayangan delek wong sing ngaji-ngaji di anu. Tapi nek wis mlebu kene ndak iso. Nek dhewe nek njaba, ojo mlebu. Ngono. Tak kei iku lho onde-onde iku lho, tak kei onde-onde lho. Kek onde lho gelem ndak ngaji. Nah alun-alun ana bagi-bagi 3 juta amat. Duit haram. Kene ora ngaji. Penen ndi amat? Ya ngaji kene kan? Iya. Allah. Balak-balik itu saat contoh nih ngono ku balak-balik. Soalnya setan itu nek nggoda iku mesti enak. Ndak ono sing gak enak. Pakai fulus. Terus diwarai kon mangano riba, kon mangano bunga. Karena besok nek wis mati ndak ono hari kebangkitan. Nek subuh adzan as-salatu khairum minan naum. Wis turu wae dari setan. Nom ya ho, nom amik. Nah, turu yang amik apa amik itu? Yang enak seru lho apa bahasanya? Sing sak bahasa Inggris ansek sing sekap. Wis la ba'tsa wala hisaba. Setan ku bisi. Ono enggak ada arek ini subuh durung bangun. Ono enggak? Ono enggak Aldi? Ono enggak? Ono enggak ahlul Quran begitu? Ya ahlul Quran, autiru ya ahlul Quran. Pakai salat malam, witiro di tengah malam. Itu khusus untuk ahlul Quran itu. Apalagi ya. Qala asjudu, apakah saya mau sujud liman untuk orang khalaqta yang kalau kau ciptakan tina dari tanah liat ya Allah. Qala ara'aitaka, setan mengatakan, bagaimana pendapatmu ya Allah? Tunjukkan kepada aku ya Allah. Bagaimana pendapatmu ya Allah? Tunjukkan ya Allah. Ara'aitaka hadzal ladzi, bagaimana pendapatmu ya Allah? Ini alladzi karamta, ini yakni Adam. Iki sing kon hormati ya Allah, alaiya atas aku. Aku disuruh sujud kepada Adam. Berarti ente lebih menghormati Adam atas aku alaiya. Lain akhartana, kalau ente tunggu kami tidak mati-mati ya Allah. Lain akhartani, kalau sampean tunggu aku tidak mati-mati ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah, la ahtanikanna, aku akan menyesatkannya, dzurriyyatahu, yaitu cucu-cucune, dzurriyahnya Nabiullah Adam. Sampai saiki digoda. Illa qalila, kecuali mereka dzurriyahnya Adam, cucu-cucunya Nabiullah Adam yang tidak bisa digoda. Sapa iku? Insyaallah semua yang ngaji ini. Illa qalila, kecuali mereka yang sedikit tidak bisa digoda. Siapa itu? Memang mereka dijaga oleh Allah SWT. Dijaga dari mana? Ya dari Al-Quran ini. Karena kau taat kepada Allah. Memang minhum mimman asamta, dari orang-orang yang kau telah menjaganya ya Allah. Ya otomatis orang-orang yang taat kepada Allah dijaga. Makanya para wali itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa susah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. La in akhartani ya Allah, dia setan yang ngomong ngomong, setan iblis. Wallahi ya demi Allah ya Allah, jika kau menunggu aku, akhartani apa akhartani? Kau tangguhkan aku ila yaumil qiyamah, la ahtanikanna, la astasilanna, aku akan menggodanya,
aku akan menyesatkannya dzurriyyatahu, cucu-cucunya Adam, bil ighwa, dengan digoda bil mal. Apa ngaji kulo kono alun-alun ono duit 300.000 bil mal, bi perempuan, bi ini macam-macam, duit suapan, duit sogoan, macam-macam godaan. Iku seton kabeh iku. Illa qalila, kecuali hamba-hamba Allah, anak-anaknya Nabi Adam yang tidak bisa digoda, yaitu minhum, dari mereka, mimman asamta, dari orang-orang yang kau telah memberikan penjagaan kepada mereka. Ya Allah, kata setan gitu. Allah Ta'ala, besok aja Allah mengatakan kepada iblis, Allah Ta'ala lahu, iblis rono, yusir oleh Allah Ta'ala, idhab munduron, ya wes kon tak tunggu sampai yaumul qiyamah, kon tak tunggu, sudah mateni ente dikono oleh Allah Muhammad, rono idhab munduron, ente ditunggu ila waqtin nafkhatil ula, sampai trompet pertama ditiup. Trompet pertama itu berapa berarti? Ya mati. Trompet kedua hidup lagi. Terus baru Allah mengatakan, faman tabi'aka, sapa wong anake Adam, tabi'aka, mengikuti kamu ya setan. Kalau ada orang anaknya Adam mengikuti kamu ya setan, minhum, dari mereka, fa inna jahannama, maka yang mengikuti ente ya setan, ikut tempatin neraka jahanam. Jazaukum, sebagai balasan kamu semuanya, kamu hei setan dan anak cucu-cucu Adam yang mengikuti kamu, jazaa maufura, yaitu balasan yang cukup, yang maufura di sini mana mau jazaa mauwafiran, kamilan, sempurna, balasan yang sempurna, yaitu neraka jahanam. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Akhirnya setan itu menggoda para bapak. Wastafziz itu maknanya apa? Moga dialai, menggoda. Nggih. Jadi ayo godaan iku. Apa maksudnya wastafziz? Gol. Percayakanlah, yakni godaanlah, ente cari, istakhifa man istata'ata, ente cari, ente goda, ente cari anak Adam itu, ente cari, ente sampai percaya ambil ente, man istata'ata, yang kau mampu ya wahai iblis, minum dari mereka, dengan menggoda bisautika, dengan suaramu, bidu'aika, ajakanmu bi apa? Bil ghina, dengan nyanyian. Sudah lama aku menunggu ketika, dengan bil ghina wal mazamir, seruling apa? Mazamir wa kullu da'in, dan setiap panggilan dipanggil oleh setan, oleh iblis, ilal maksiyah, rono kon nah kono lho ono karaoke, wong sempakan tok. Ya Allah, astagfirullah. Wajlib gua apa? Kalau bahasa kita sih cerita kon, panggilan mereka alaihim bi khailika, dengan kendaraanmu, maksudnya kuda, onta, warajili, dengan kendaraanmu, warajilika, dan atau dengan kaki-kakimu, jadi dengan kendaraan atau musa, yaitu yang berjalan kaki, fil ma'asi, agar mereka jalan menuju ke maksiat. Wasyarikuhum fil anwal, itu bergabunglah dengan mereka di dalam harta mereka, harta yang haram, maksudnya gitu. Harta yang haram, makanan itu seperti riba, gosop itu nyolong tanpa ngomong gitu. Saya arek masalah duit no lemari dicukup ambil arek umpama tinggal di dalam insyaallah ya. Ono arek kadang-kadang cukup duit arek, itu namanya gosop. Itu berarti digoda setan itu.
wal aulad ila akhirih. Wa'idhum, janjikan kepada mereka, setan, janjikan kepada anak-anak Adam ini, bi an la ba'tsa wala jazaa, waran, daun hari kebangkitan, daun pembalasan. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghururat. Setan tidak menjanjikan kepada anak Adam kecuali janjinya itu janji apa? Palsu. Janji yang omong kosong. Janji-janji omong kosong. Siapa itu? Wong teko. Janji-janji tok tapi tidak di apa? Tidak dipenuhi. Yaitu berarti janji-janji kayak setan. Mugi-mugi Allah SWT selalu memberikan taufik hidayah. Mugi-mugi kita selalu diberikan ya Allah ya Rabb, selalu mensyukuri nikmatnya Allah SWT, kesehatan yang sempurna. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Teman-teman kita yang sakit disembuhkan, Pak Ali Rifai, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan selalu disembuhkan. Ya Allah diberi kesehatan yang sempurna, bisa beraktivitas untuk beribadah kepada kamu, jadikan beliau jadi orang-orang yang selalu taat kepadamu ya Allah. Ala hadin ya kulli niyatus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah.